Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel DPP Perpemindo. Berita hot dan berita panas saat ini adalah berkenaan tentang SPSK. Tentu dari Perpemindo agak menggelitik, ingin coba bukan mengupas tuntas, tetapi ingin menyampaikan ataupun membacakan yang mana di beberapa WA group tentu terjadi berkenaan tentang SPSK ini pro dan kontra. Tentu apapun pro dan kontra yang terjadi, baik itu di NGO sendiri, baik di pemerintah sendiri, baik di kementerian ataupun BP2MI ataupun 3PMI. Adapun pro dan kontra itu adalah bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk penempatan Timur Tengah, bukan menjadi suatu perdebatan yang akan menimbulkan kerugian terhadap warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke Timur Tengah. Pro dan kontra harus segera kita akhiri. Tentu kebenaran yang harus kita tunggu, baik untuk pemerintah sendiri ataupun untuk P3MI ataupun warga negara Indonesia yang ingin bekerja khususnya ke Timur Tengah. Ini ada satu berita yang menarik yang mengkritik Perpemindo yang ingin coba membaca apa yang disampaikan oleh Sliber TV pada tanggal 11 November tahun 2022 pada hari Jumat. Saya bacakan, ada pihak yang ingin mengacau hubungan diplomatik Indonesia dengan Arab Saudi. Luar biasa judulnya. Sliber TV Jakarta. Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Komnas LPK KPK di Jakarta, Jumat pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2022 memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dalam sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi, khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat menghasilkan solusi yang lebih konkret bagi semua pihak, yaitu kerjasama kedua negara dalam perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor domestik dengan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan PMI. Tentu perlindungan hak asasi manusia ini sangat dibutuhkan untuk PMI, tetapi tidak hanya PMI, tentu untuk seluruh warga negara Indonesia. Saya lanjutkan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan technical arrangement yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project sistem penempatan satu kanal SPSK secara terbatas bagi pekerja migran Indonesia tidak mencabut keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Nah, tentu keputusan ini belum dicabut berkenaan tentang nomor keputusan Tenaga Kerja nomor 260 tahun 2015. Berkenaan TKI pada pengguna perseorangan di negara kawasan Timur Tengah. Saya lanjutkan, menurut SPSK merupakan exit strategi pemerintah Indonesia menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini ada terkaitan penempatan di sektor domestik di Arab Saudi. Ada poin tentang yang tertuang dalam TA SPSK, diantaranya penempatan PMI pada sektor domestik Arab Saudi hanya dapat dilakukan melalui SPSK, sistem penempatan satu kanal. Kemudian Arab Saudi berkomitmen menghentikan kebijakan konversi visa WNI yang menjadi visa kerja pada sektor domestik Arab Saudi. Nah, kalau memang itu dilakukan untuk menjadi visa kerja, ya saya beranggapan ini lebih baik kalau memang itu dilakukan memang visa kerja. Tapi kita tunggu. Jika SPSK benar-benar dibuka, walaupun sekarang SPK itu digugat di pengadilan, ya kita tunggu, pasti ada kebenaran. Di balik kekeliruan itu, tidak mungkin kebenaran akan kalah dengan kekeliruan. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya, ada batas harga maksimum dari struktur biaya adalah sebesar
11.250.000 Saudi Arabia yang wajib ditinjau tim Joint Task Force setiap 3 bulan atau sesuai dengan keperluan. Upah minimum bagi PMI adalah sebesar 1.500 Saudi Arabia, sekitar setara 5.900.000 rupiah. Yang besarnya terdapat ditinjau dan disepakati kembali berdasarkan kebutuhan pasar serta telah diatur standar perjanjian kerja yang diantaranya telah mencakup hak dan kewajiban pemberi kerja dan PMI. Poin penting lainnya yaitu telah diatur proyek percontohan SPSK Indonesia Arab Saudi untuk penempatan PMI di sektor domestik pada pengguna berbadan hukum yaitu syarikah. Nah, mungkin kita cukup memahami bahwa SPSK ini kalau tidak salah sudah disetujui oleh kementerian daripada tahun 2018, tapi memang sampai saat ini belum ada PMI melalui SPSK yang diberangkatkan. Nah, kita menunggu apapun jalan terbaik untuk negara kita, tentu pastilah kita dukung. Asalkan jangan lagi ada penempatan ke Timur Tengah melakukan prosedural yang memang itu dilanggar oleh yang melanggar undang-undang. Nah, tentu ini jeratan hukum jika memang siapapun dia, perusahaan apapun dia, melalui perorangan jika berangkatkan warga negara Indonesia secara ilegal, tentu ancamannya baik itu perusahaan, baik itu pun orang perorangan akan diancam 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Lanjut. Jenis pekerjaan pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, juru masak keluarga, perawat lansia, supir keluarga, pengasuh anak, area kerja Mekah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Damam, Darhan, Khobar, jumlah PMI yang ditempatkan sesuai kesepakatan bilateral. P3 imigran berbadan hukum terlibat harus memiliki izin. Proses perekrutan dan penempatan dilakukan jangka waktu 6 bulan sejak penempatan pertama. Poin selanjutnya, proyek percontohan SPSK Arab Saudi dapat ditangguhkan atau diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan oleh tim JTF. Dokumen TA SPSK Indonesia Arab Saudi berlaku selama 2 tahun dengan rincian 6 bulan untuk proses perekrutan dan penempatan dan 8 bulan untuk proses persiapan dan evaluasi. Nah, tentu di sini ada suatu MOU ataupun ada suatu ikatan ataupun suatu perjanjian antara SPSK ataupun Indonesia dengan Arab Saudi berlaku selama 2 tahun. Saya lanjutkan. Sementara poin lainnya yaitu implementasi TA SPSK Indonesia Arab Saudi diskusikan dalam forum JTF setiap 3 bulan atau sesuai keperluan. Setara evaluasi dilaksanakan dengan mengembangkan dan mengacu pada indikator kinerja utama yang sudah disepakati bersama ditetapkan dalam dokumen TA SPSK Indonesia Arab Saudi. Sebelumnya tertuang dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 260 tahun 2012 tentang menghentikan dan melarang penempatan PN terhadap pengguna perseorangan di Timur Tengah. Ada beberapa sebab. Jadi yang harus highlight adalah larangan terkait dengan penggunaan tenaga pengguna perseorang di kawasan Timur Tengah, ujarnya. Mungkin ujarnya Amri Priang ya. Saya lanjut. Sebabnya pertama yaitu belum adanya peraturan perundangan yang mengenai perlindungan PMI di negara penempatan. Kedua, belum adanya mekanisme penyelesaian masalah PMI di negara penempatan. Ketiga, banyaknya kasus yang terjadi di negara penempatan. Lebih dari 60% kasus yang terjadi adalah PMI yang bekerja pada pengguna perseorangan. Keempat, adanya staf sistem kapalah pada pengguna perseorangan yang merugikan PMI. Kelima, meningkatnya jumlah PMI yang tinggal tanpa tercatat. Keenam, meningkatkan jumlah PMI yang mendapatkan masalah. Oleh karena itulah pemerintah akhirnya menyepakati technical arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project sistem penempatan satu kanal Indonesia Arab Saudi. Saya lanjutkan, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah sepakat
mengintegrasikan sistem Musanet, aplikasi pasar Arab Saudi dan Sisnaker dengan melakukan amandemen terhadap technical arrangement yang habis masa berlakunya. Kita sepakat untuk melakukan pertemuan teknis dalam waktu dekat guna mempercepat proses integrasi. Pemerintah Indonesia lanjut Menaker mengharapkan dari kerjasama bilateral dan Arab Saudi dapat menghasilkan kesepakatan di sistem penempatan satu kanal bagi PMI di sektor domestik serta penghentian konversi visa setelah penerapan program SPSK. Kami berharap agar konversi bisa dapat dihentikan setelah adanya penempatan pertama PMI melalui program SPSK. Luar biasa panjangnya ini yang harus saya urai, yang saya harus baca dari LP KPK ini ya. Jadi saya tetap akan membacanya. Semoga apa yang Perpipindo membacanya mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Lanjut, adapun persyaratan yang diberikan Kemenaker kepada P3MI menurut pandangan kami selaku lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan sangatlah mudah dalam mengikuti program uji coba SPK untuk menempatkan PMI ke Arab Saudi. Berikut uraian dan pandangan kami dalam kurung A, melakukan pendaftaran secara daring melalui laman. Hal yang biasa dilakukan bagi pemerintah untuk mempermudah mitra kerjanya dalam berbagai hal secara dan melalui laman. B, memiliki surat izin pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia SIP PP3I yang masih berlaku. Surat mutlak bagi P3MI yang menempatkan P3MI ke negara penempatan. C, telah melaksanakan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi dan pengguna perseorang paling sedikit sekitar 5 tahun. Pandangan, mengingat program uji coba menjadi program prioritas pemerintah agar mendapat kesimpulan tentunya perlu P3MI berpengalaman menempatkan ke Saudi Arabia agar program uji coba itu mendapatkan hasil maksimal. Nah, mungkin di sini saya tidak bersepakat karena apakah harus orang berpengalaman menempatkan tenaga kerja ke Saudi? Kalau di sini saya sebagai pandangan selaku P3MI memang tidak bersepakat bahwa orang yang harus menempatkan tenaga kerja ke Timur Tengah itu harus berpengalaman. Kalau pengalaman itu bisalah. Pengalaman kita sudah menempatkan ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura. Kenapa harus diwajibkan menempatkan ke Timur Tengah itu harus mempunyai pengalaman? Kalau ini memang saya berbeda pendapat, sah saja ini menurut saya. Sebenarnya tidak perlu ada kategori pengalaman atau tidak. Apakah dari kementerian juga di waktu orang mengajukan SIUP, apakah ada persyaratan bahwa orang mendapatkan SIUP itu harus berpengalaman dulu menempatkan PMI? Tentu tidak mempunyai persyaratan. Kenapa ini harus diberi persyaratan? Harus mempunyai pengalaman. Nah, ini harus digaris bawahi berkenaan tentang pengalaman. Saya lanjut. D, tidak pernah terlibat dalam permasalahan penempatan pekerjaan non prosedural. Banyak P3I mempunyai pengalaman namun menyalahgunakan pengalamannya untuk menempatkan PMI non prosedural ilegal, bahkan hingga saat ini masih melakukan dan merongrong pemerintah untuk menggagalkan program uji coba SPSK yang menurutnya saya sudah masif, terstruktur, bahkan sudah menjadi sindikat yang menjual anak-anak bangsa yang sekarang mencoba untuk bangkit dengan menggunakan kekuatan melawan kebijakan pemerintah untuk penempatan ke Arab Saudi. E, tidak sedang kena sanksi administrasi. F, menandingi fakta integritas. G, memiliki ISO 9001 yang masih berlaku. Bahwa P3MI beserta program SPK mempunyai manajemen yang struktur dan baik standar internasional. H, memiliki kantor sarana prasarana perkantoran sesuai dengan alamat tercantum di dalam SIP P3MI. Hal ini menjadi wajib bagi P3MI dalam berusaha sebagai syarat memiliki izin P3MI, memiliki sistem online bersedia untuk terintegrasi dan Sisnaker. Sistem online yang terintegrasi dan Sisnaker adalah hal yang perlu memastikan
database pemerintah dalam pelindungan PMI dan tanggung jawab pelaku pemerintahan yang dilakukan oleh P3I dalam melaksanakan uji coba program SPSK. Luar biasa, cukup panjang sekali. Yang harus saya bacakan, C. Memiliki laporan keuangan perusahaan tahun 2017 yang telah diaudit dalam akuntan publik untuk memastikan perusahaan P3I dalam kondisi sehat. K. Memiliki surat bukti keanggotaan asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia dalam lingkup penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Pandangan hal yang mudah yang bisa didapatkan oleh setiap asosiasi menjadi anggota Kadin. Asosiasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh P3I menjadi anggotanya. Hal yang wajar dilakukan oleh LASU menjaga dan mengawasi anggotanya. Menurut penilaian Wasekjen Kemenal LPK Amri Piliang adalah sekelompok kecil P3I yang merasa tidak puas dengan program SPSK karena tidak lolos seleksi dan tidak memahami hal ini sehingga melakukan gugatan ke Mahkamah Agung maupun ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU. Dapat disimpulkan bahwa mereka adalah P3I tidak memahami isi Kepmenaker nomor 29 tahun 2018 dan memiliki catatan hitam yang pernah terlibat penempatan non-prosedural legal atau belum memiliki pengalaman 5 tahun menempatkan PIM ke Timur Tengah. Sebagaimana diuraikan dalam persyaratan di atas, perihal SPSK sempat berjalan sejak 2020 namun karena adanya pandemi COVID-19, Kerajaan Arab Saudi membukakan lockdown sehingga uji coba ini sempat tertunda. Apalagi bila ada pihak yang menuduh bahwa Menaker membodohi kedua pimpinan negara Indonesia dan Arab Saudi adalah pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan bagian sindikat TPPO yang tidak dapat lagi beraksi karena telah terkunci oleh SPSK. Dan mereka ingin mengacaukan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Perlu diketahui, selain penempatan PMI, ada pula kerjasama pemberangkatan jamaah haji dan umroh yang tidak kalah pentingnya, ujar Amri Piliang. Luar biasa, saya membacanya cukup panjang sekali. Apapun yang mungkin disampaikan oleh Amri Piliang, mudah-mudahan ada jalan suatu solusi yang terbaik. Pro dan kontra itu memang hal yang biasa, tetapi bukan untuk menjadi permusuhan antara pro dan antara kontra. Orang yang hebat, orang yang pintar adalah mendapatkan solusi yang terbaik untuk bangsa kita ini. Jangan sampai warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke Timur Tengah menjadi korban. Ini yang kita tidak inginkan. Ini perlu kita garis bawahi. Terjadi antara kubu dan kubu ini menjadi suatu hal yang biasa, yang pasti jangan mengorbankan anak bangsa yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya ke Timur Tengah. Carilah solusi jalan yang terbaik. Buka hati, buka mata, lepaskan semua egois, baik itu asosiasi, baik NGO, baik itu pemerintah, kementerian, dan BP2MI. Apa sih tujuannya ini semua? Adalah untuk kebaikan anak bangsa ini. Yang paling penting, jangan mencari kesempatan di dalam kesulitan. Oke? Untuk rekan-rekan P3MI dimanapun Anda berada, tetap bekerja sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku. Jangan menyimpang daripada undang-undang, karena undang-undang sudah ada rambu-rambunya. Agar kita tidak melanggar rambu-rambunya, baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Itu akan lebih baik daripada Anda tidak membaca. Jangan lagi menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Tentu Anda tidak akan bisa tidur, Anda tidak akan bisa tenang, dan tentu hidup Anda akan selalu dalam keadaan ketakutan jika kita menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Jangan mencari keuntungan, tetapi Anda menyangsarakan orang-orang yang ingin bekerja ke luar negeri. Hentikan semua menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Terima kasih, mungkin itu
Jika bermanfaat, gunakan. Jika tidak bermanfaat, abaikanlah selalu. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum DPP Perpemindo, Heri Darman.